Sinopsis. Arif, seorang mahasiswa perantauan yang terlilit masalah ekonomi di Jepara, memutuskan mengambil pekerjaan paruh waktu di warung nasi goreng Barokah yang selalu laris manis. Tak lama, ia mulai menyadari kejanggalan pada aroma amis bumbu rahasia dan tingkat pergantian karyawan yang sangat tinggi, yang semua menghilang secara misterius. Setelah mengintip ritual tengah malam, Arif menyimpulkan bahwa pemilik warung, Pak Idrus, menggunakan pesugihan dan menjadikan para pegawainya sebagai tumbal untuk melanggengkan kekayaannya. Terjebak antara keselamatan dan kebutuhan uang untuk keluarganya, Arif menerima promosi mengelola cabang baru. Tanpa sadar, ia telah masuk ke dalam antrean tumbal yang akan diserahkan pada demen Pak Idrus. Kini, Arif harus berjuang mengungkap dan membatalkan perjanjian gelap tersebut sebelum malam purnama berikutnya tiba dan menuntut nyawanya. Sebelum kamu dengar kisah ini, pastikan kamu sendirian. Pakai headsetmu, kunci pintumu, dan matikan lampu. Karena cerita ini bukan hanya untuk didengar, tapi dirasakan. Selamat datang di Laku Gaib, channel yang berisi kisah-kisah horor tentang pesugihan, tumbal, dan perjanjian gaib yang masih hidup di sekitar kita. Beberapa berasal dari cerita nyata, sebagian dari legenda yang tak pernah selesai. Jika kamu suka suasana seperti ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di setiap cerita, mungkin ada yang sedang mendengarkan bersama kamu. Tahun 2005, di tengah hiruk-pikuk kota yang tumbuh cepat di sekitaran Jepara, Arif adalah satu dari sekian banyak mahasiswa perantauan dari Magelang yang berjuang mempertahankan hidupnya. Jepara, dengan kampus-kampusnya yang menjanjikan masa depan cerah, bagi Arif hanyalah labirin beton dan biaya hidup yang mencekik. Tubuhnya kurus, dipahat oleh diet mie instan dan kerupuk basi. Kamar kosnya, sepetak ruangan ukuran 2x3 meter di gang sempit yang lembab, adalah saksi bisu perjuangan finansialnya. Dinding kamar berlumut, hanya diterangi oleh satu lampu 5 watt yang menggantung lesu. Setiap hujan turun, aroma apak dari tikar anyaman dan tumpukan buku kuliah basah menyeruak. Keterbatasan ekonomi dan kebutuhan besar. Arif adalah mahasiswa semester 5 jurusan teknik sipil. Ia cerdas, tetapi kecerdasan tidak mengisi perut. Uang kiriman dari ibunya, seorang penjual sayur keliling di Pasar Magelang, datang tidak menentu dan selalu habis sebelum mencapai pertengahan bulan. Seringkali, rutinitas paginya dimulai dengan menghitung koin receh di laci meja reyotnya. Hari ini, ia hanya punya Rp3.500. Cukup untuk air putih dan menahan lapar hingga sore. Kebutuhannya sangat besar. Biaya kuliah yang menunggak, buku-buku tebal yang harganya selangit, dan yang paling mendesak, obat untuk adiknya di kampung yang sedang sakit-sakitan. Rasa lapar telah menjadi teman karib Arif, suara yang paling lantang dalam keheningan malam. Rasa lapar itu bukan hanya menggerogoti perutnya, tetapi juga merampas fokusnya di kelas. Ketika dosen menjelaskan tentang tegangan beton, pikiran Arif melayang pada selembar tempe goreng. Keputusasaan itulah yang mendorongnya untuk mengambil langkah drastis. Ia harus mendapatkan pekerjaan paruh waktu, apapun resikonya. Pencarian kerja paruh waktu di kota padat Jepara tidak mudah. Ia bersaing dengan ratusan mahasiswa lain yang memiliki nasib serupa. Setelah seminggu penuh penolakan karena jam kerjanya bentrok dengan jadwal kuliah yang padat, Arif akhirnya menemukan secerah harapan. Di papan pengumuman kampus
tertempel selebaran lusuh. Dibutuhkan segera. Karyawan warung nasi goreng Barokah. Kontak Pak Idrus. Warung nasi goreng Barokah adalah legenda di kalangan warga Jepara. Berdiri di persimpangan jalan utama, warung itu tidak pernah sepi. Padahal tempatnya sederhana, hanya berupa tenda terpal berwarna oranye cerah, meja panjang untuk meracik bumbu, dan beberapa meja lipat plastik. Arif datang ke warung itu malam hari, sekitar pukul 20. Antrean sudah mengular, mencapai belasan orang. Suara wok baja beradu dengan sendok kayu menghasilkan dentingan ritmis yang memekakan telinga. Aroma bumbu, bawang putih dan kecap manis menyatu dengan asap minyak kelapa yang pekat, menciptakan semacam dinding aroma yang terasa seperti candu. Di balik wajan raksasa itu, berdiri Pak Idrus. Pria parubaya itu bertubuh gempal. Wajahnya selalu tersenyum ramah, tetapi matanya, seperti dua kelereng hitam yang dingin, terasa tidak pernah ikut tersenyum. Pak Idrus adalah seorang maestro masakan. Tangannya cekatan, mengaduk nasi goreng dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Ia terlihat tidak pernah lelah, meskipun berdiri di depan kobaran api panas selama berjam-jam. Arif mendekati Pak Idrus. "Permisi Pak, saya Arif, melamar kerja paruh waktu." Pak Idrus menghentikan sejenak adukannya, menoleh dan senyum ramahnya segera mengembang. "Oh, mahasiswa? Bagus. Langsung saja, kita butuh cepat. Lihat antrian ini. Ini barokah. Rezeki tidak boleh ditunda." Tanpa wawancara mendalam, tanpa menanyakan pengalaman kerja, Pak Idrus langsung menerima Arif. Jam kerjanya fleksibel, 5 jam setiap malam, mulai pukul 19 hingga 00, dengan upah harian yang lumayan besar, cukup untuk menutupi biaya hidup Arif dan bahkan mengirim sedikit ke kampung. Arif merasa seperti mendapatkan durian runtuh. Rezeki tak terduga ini membuatnya lupa akan keputusasaannya. Arif memulai pekerjaannya malam itu juga. Tugasnya sederhana, melayani pelanggan, mencatat pesanan, dan mencuci piring. Warung Barokas memang luar biasa laris. Dalam 5 jam, ratusan porsi nasi goreng terjual habis. Arif melihat orang-orang rela mengantre panjang di tengah dingin malam, bahkan beberapa di antaranya sudah menjadi pelanggan tetap yang datang setiap hari. Ada semacam daya tarik misterius pada nasi goreng Pak Idrus. Rasanya memang lezat, tetapi Arif tahu, banyak warung lain di Jepara yang memiliki rasa yang setara, tetapi Barokah selalu unggul dalam hal keramaian. Awal-awal bekerja, Arif fokus pada upahnya dan melupakan keanehan apapun. Namun setelah beberapa minggu, detail-detail kecil mulai mengganggu logikanya. Warung Barokah memiliki tingkat pergantian karyawan yang sangat tinggi. Sejak Arif masuk, sudah ada 3 karyawan lain. Semuanya mahasiswa, seperti dirinya, yang menghilang secara misterius. Pertama Joko, seorang mahasiswa semester akhir yang periang dan suka bergurau. Joko tiba-tiba tidak masuk kerja. Pak Idrus hanya berkata, "Ah, Joko sudah pulang kampung, ada urusan mendadak." Memang begitu anak muda, tidak betah lama-lama. 2 minggu kemudian, giliran Lina. Gadis yang bekerja di kasir ini tiba-tiba berhenti. Alasannya serupa, pindah jurusan katanya. "Repot," ujar Pak Idrus sambil tersenyum lebar. Tetapi yang paling aneh adalah Bimo. Bimo adalah teman Arif di teknik sipil. Bimo yang merekomendasikan Arif bekerja di sana. Bimo tiba-tiba cuti kuliah dan menghilang dari kos. Ketika Arif bertanya pada Pak Idrus, senyum Barokah itu terasa dingin. "Bimo sakit keras, kelelahan. Sudah kubilang, jangan terlalu memaksakan diri." Namun di hari yang sama, ketika Arif membersihkan kamar mandi kecil di belakang warung, ia menemukan jaket Bimo. Jaket alma mater yang selalu Bimo banggakan, tergantung di balik pintu. Basah dan berbau aneh. Bukan bau keringat, melainkan bau lumpur basah dan minyak tanah. Kenapa Bimo meninggalkan jaket kesayangannya jika ia pulang kampung karena sakit? Rasa nasi goreng Pak Idrus memang stabil, selalu lezat. Namun Arif memperhatikan satu hal yang dilakukan Pak Idrus setiap malam menjelang warung dibuka. Setiap kali Pak Idrus meracik bumbu dasar, sebuah campuran cabai, bawang dan bumbu rahasia lainnya
Ia selalu menambahkan satu bahan terakhir di balik meja, tersembunyi dari pandangan pelanggan. Bahan itu disimpan dalam sebuah stoples kecil dari kaca buram yang selalu ia bawa dari rumah. Stoples itu berisi sejenis minyak kental berwarna kuning kecoklatan. Pak Idrus akan mencelupkan ujung jari telunjuknya ke dalam stoples itu, lalu mengusapnya cepat pada bumbu, kemudian langsung mencuci tangan. Tindakan itu dilakukan dengan cepat, seolah itu adalah sebuah kebiasaan otomatis. Suatu malam, karena terburu-buru, Pak Idrus tidak sengaja menjatuhkan stoples itu. Stoples itu tidak pecah, tetapi isinya tumpah sedikit ke lantai. Arif segera mengambil lap untuk membersihkan. Ia menciumnya. Aromanya bukan seperti minyak kelapa, bukan minyak wijen, apalagi minyak bawang. Aromanya manis tetapi amis, seperti campuran gula gosong dengan darah kering. Aroma itu menusuk hidung, perut Arif mual, namun juga anehnya membuat ia ingin menciumnya lagi. Pak Idrus yang biasanya tenang panik. Ia segera menyambar lap dari tangan Arif dan membersihkannya sendiri sambil berbisik, "Jangan disentuh, itu minyak istimewa, harganya mahal." Keanehan itu mengendap di benak Arif, bercampur dengan kepergian Bimo yang mendadak. Arif mulai memperhatikan Pak Idrus di jam-jam sepi. Warung Barokah biasanya tutup tepat pukul 00, tapi Pak Idrus selalu menghabiskan 1 jam tambahan sendirian di belakang warung. Ia tidak mencuci piring atau menghitung uang. Ia melakukan sesuatu di balik terpal yang tertutup rapat. Rasa penasaran Arif mengalahkan rasa takutnya akan dipecat. Malam itu, ia berpura-pura meninggalkan buku di dalam warung. Ia mengintip dari celah kecil di terpal. Pak Idrus berdiri menghadap tembok belakang. Di depannya, di lantai tanah yang ditutupi tikar pandan lusuh, terdapat sesajen kecil. Nasi tumpeng mini yang dicampur bunga 7 rupa. Dan yang membuat Arif merinding, sebuah foto yang disandarkan di tumpeng itu. Foto itu adalah foto seorang pria. Arif mengenalinya. Itu adalah Joko, karyawan pertama yang menghilang sejak Arif masuk. Pak Idrus memegang tasbih kayu hitam, matanya terpejam, dan ia menggumamkan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang tidak dimengerti Arif. Suaranya rendah, serak, terdengar seperti bisikan ular. "Kanggo barokah, kanggo wongso, siji kanggo saben purnomo, roh iki kudu setuju. Untuk berkah, untuk kekuasaan, satu untuk setiap purnama, roh ini harus setuju." Arif merasakan hawa dingin yang luar biasa menyelimutinya. Ini bukan ritual biasa, ini adalah ritual pesugihan, dan Joko, Bimo, dan Lina adalah tumbal. Tiba-tiba, ia mendengar suara lain, bukan suara Pak Idrus, melainkan suara kaki yang menyeret. Terdengar seperti sepatu but tua yang berjalan di atas pasir. Suara itu datang dari atas terpal, dari atap warung. Tapi terpal Barokah tidak memiliki atap, hanya terpal penutup. Suara langkah itu berhenti tepat di atas kepala Pak Idrus. Lalu ia mendengar suara menjilati, suara yang lembab dan menjijikkan. Pak Idrus membuka matanya. Senyum ramah yang biasanya ia pakai kini berubah menjadi senyum keserakahan yang murni, dan ia menengadah ke atas, ke arah suara jilatan itu. "Sudah demen," bisik Pak Idrus. Suaranya kini seperti anak kecil yang merengek. "Kau sudah tapat bagianmu. Sekarang berikan aku barokah yang lebih besar. Aku butuh cabang baru." Arif segera mundur, jantungnya berdegup tak karuan. Ia merangkak menjauh, kembali ke kosnya tanpa mengambil bukunya. Ia tidak lagi lapar, perutnya terasa penuh dengan rasa takut dan mual. Malam itu, Arif tidak bisa tidur. Ia teringat kembali kehidupannya di Magelang. Ia teringat janji pada ibunya bahwa ia akan lulus dan membawa adiknya berobat. Ia tidak punya pilihan selain bertahan di Jepara. Namun ia kini tahu, bekerja di warung Barokah bukan hanya mempertaruhkan waktu dan tenaganya, melainkan jiwanya. Ia adalah karyawan berikutnya, tumbal berikutnya yang akan diantrekan Pak Idrus untuk sideman, roh pesugihan di malam purnama yang akan datang. Arif memutuskan untuk berhenti kerja. Ia tidak peduli dengan uang ganti rugi atau masa depan kuliahnya. Keselamatan adalah segalanya. Keesokan harinya,
Ketika Arif datang ke warung untuk menyerahkan surat pengunduran diri, Pak Idrus menyambutnya dengan senyum lebar yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. "Arif, mahasiswa andalanku," sambut Pak Idrus, tangannya menepuk pundak Arif. Tepukan itu terasa berat, seperti beban batu. "Saya mau undur diri, Pak," kata Arif, suaranya gemetar. Ia menyerahkan amplop berisi surat itu. Pak Idrus tidak mengambil amplop itu. Ia justru memegang tangan Arif erat-erat. "Undur diri? Jangan bercanda. Justru ini saatnya kamu naik pangkat." Pak Idrus tertawa berderai. "Cabang ketiga di pusat kota sebentar lagi akan buka. Saya percayakan padamu, Arif. Kamu yang akan mengelola cabang baru itu. Kamu yang paling jujur, paling cekatan. Saya beri kamu gaji 2 kali lipat. Dan kamu bisa mengatur jadwal kuliahmu. Bagaimana?" Arif terdiam. Gaji 2 kali lipat. Itu adalah penyelamat untuk biaya kuliah yang menunggak. Untuk obat adiknya. Itu adalah solusi instan untuk semua penderitaan ekonominya. Di satu sisi, ia tahu ini adalah perangkap kematian. Di sisi lain, ia melihat pintu keluar dari kemiskinan. Inilah titik tengah awal. Perangkap. "Saya bersedia, Pak," jawab Arif, tenggelam dalam pusaran kebutuhan dan ambisi. Ia telah mengambil umpan itu. Pak Idrus menyeringai. Matanya yang dingin kini menyentatkan cahaya penuh kemenangan. "Bagus, Arif. Besok kita mulai. Tapi sebelum itu," Pak Idrus mendekat, wajahnya serius. "Karena kamu memegang kunci cabang baru, kamu harus tahu satu rahasia. Saya ada jimat khusus untuk barokah. Jangan, sekalipun, kamu menyentuh bahan-bahan di belakang meja. Kecuali kamu siap menerima berkah dan juga risikonya." Pak Idrus menyerahkan kunci cabang baru. Kunci itu dingin di tangan Arif. Dingin yang mengingatkannya pada jaket Bimo yang berbau lumpur. Arif telah mendapatkan apa yang ia inginkan, uang. Tetapi ia baru saja menukar nyawanya dengan selembar gaji. Dan ia kini masuk dalam rencana pesugihan Pak Idrus. Ia menjadi orang percayaan, yang artinya ia adalah tumbal berikutnya yang diincar oleh demen Pak Idrus untuk memperkuat uang sabarokah. Arif menatap warung yang penuh asap dan aroma amis yang menjijikan itu. Ia telah memasuki labirinnya sendiri. Ia harus mengungkap rahasia ini sebelum malam purnama berikutnya tidak, sebelum jimat itu menuntut jiwanya sebagai harga atas barokah. Cabang ketiga nasi goreng barokah di pusat kota jauh lebih megah dari warung tenda di pinggiran. Berupa ruko 2 lantai dengan lampu neon terang dan dapur stainless steel yang berkilauan. Arif sebagai manajer kini tinggal di lantai atas ruko. Ia memiliki kamar yang layak, kasur yang empuk, dan kamar mandi bersih. Kemewahan yang tak terbayangkan baginya 2 bulan lalu. Gajinya benar-benar 2 kali lipat. Ia segera melunasi tunggakan kuliah dan mengirim uang yang cukup untuk biaya pengobatan adiknya di Magelang. Rasa lega itu tebal, tetapi diikuti oleh rasa takut yang lebih tebal lagi. Pak Idrus tidak pernah mengabaikannya. Setiap malam, Pak Idrus akan menelpon untuk memastikan omset harian. Setiap 2 hari atau 3 hari sekali, ia akan datang ke cabang, tetapi tujuannya bukan mengecek keuangan, melainkan jimat barokah yang tersembunyi. Jimat itu, sebuah bongkahan batu hitam yang diukir dengan tulisan Jawa kuno, diletakkan di dalam laci kasir, terbungkus kain kafan usang. Pak Idrus akan membuka laci itu, membelai jimat tersebut, dan menggumamkan sesuatu di depannya. Jimat itu terasa dingin, namun memancarkan getaran yang membuat bulu kuduk Arif berdiri. Di bawah pengawasan jimat itu, omset cabang baru meledak. Antrian mengular, membuat Arif nyaris tidak punya waktu untuk tidur atau kuliah. Nasi gorengnya memang laris, tetapi Arif mulai menyadari keanehan baru yang muncul di cabang 3. Aura konsumsi. Pelanggan yang datang ke cabang baru ini tampak gila. Mata mereka terlihat sayu, mereka makan dengan cepat dan rakus, nyaris tidak mengunyah. Mereka bukan menikmati makanan. Mereka tampak seperti memenuhi kebutuhan mendesak yang hanya bisa dipuaskan oleh aroma barokah. Begitu selesai makan, mereka pergi dengan tatapan kosong, seolah energi mereka telah diserap. Arif menyadari bahwa penglaris itu tidak hanya menarik pelanggan, tetapi juga menguras mereka secara halus. Ketakutan yang terinternalisasi. Pak Idrus menanamkan rasa takut dalam diri Arif dengan cara yang halus. Jimat ini tidak suka dikhianati, Rif. Kalau kau mencuri 1 perak saja, jimat ini akan mengambil semua yang kau punya.
kata Pak Idrus suatu malam sambil menatap tajam ke jimat itu, bukan ke Arif. Ia tidak mengancam Arif. Ia mengancam jimat itu untuk mengancam Arif. Arif tahu semua yang ia punya bukan uang, melainkan nyawanya. Seiring berjalannya waktu, kekayaan Arif bertambah tetapi kondisinya memburuk drastis. Kelelahan abnormal. Ia selalu merasa lelah, bahkan setelah tidur 8 jam penuh. Matanya cekung dan ia kehilangan berat badan secara signifikan. Ia selalu merasa kedinginan, bahkan di tengah uap panas dapur. Ia seperti hidup dalam kabut. Energi hidupnya seolah dipompa keluar dari tubuhnya perlahan-lahan. Luka aneh, yang paling menakutkan adalah luka aneh yang mulai muncul di kulitnya. Luka kecil seperti gigitan nyamuk selalu berada di area tersembunyi, belakang leher, punggung, atau di bawah ketiak. Luka itu tidak gatal, tetapi meninggalkan bekas memar kecil yang menghilang dalam semalam. Arif yakin ini adalah sentuhan dari demen Pak Idrus yang mulai mencicipi tumbal barunya. Candu aroma amis. Di tengah penderitaan fisiknya, Arif mulai mengalami candu yang mengerikan. Ia sangat merindukan aroma minyak amis itu. Setiap Pak Idrus datang dan menambahkan minyak rahasia itu ke bumbu, Arif harus menahan diri untuk tidak mendekat dan menciumnya. Aroma itu tidak lagi menjijikan. Itu kini terasa hangat dan menenangkan. Seolah aroma itu adalah pengganti energi yang dicuri darinya. Suatu malam, ia tak tahan. Ia membuka laci di mana bumbu dasar disimpan. Ia mencium aromanya kuat-kuat. Aroma manis, darah kering, dan rempah yang menyatu. Ia merasa sedikit pulih. Seolah ia baru saja mendapatkan transfusi energi. Kenyataan bahwa ia menjadi adiktif terhadap residu tumbal membuat Arif jijik pada dirinya sendiri. Mimpi buruk. Tidur Arif dipenuhi teror. Ia selalu bermimpi berada di dapur yang gelap dan melihat siluet baki besar yang menyeret di atas ruko. Kaki itu berhenti, lalu ia merasa sepasang gigi tajam menusuk lehernya. Ia terbangun menjerit, berkeringat dingin, dan seringkali ia menemukan salah satu memar kecil baru di tubuhnya. Arif tahu, ia tidak punya banyak waktu. Malam purnama berikutnya sudah di depan mata. Dalam keputusasaannya, Arif ingat pada satu-satunya orang yang mungkin bisa memahami dan membantunya, Kiai Fatir, guru ngajinya di Magelang. Kiai Fatir adalah seorang ulama sepuh yang terkenal bukan hanya karena kedalaman ilmu agamanya, tetapi juga karena kemampuannya dalam ilmu hikmah dan spiritual. Menggunakan sisa gaji pertamanya, Arif menyewa bus patas dari Jepara ke Magelang. Ia mengambil cuti 2 hari dari warung dengan alasan urusan keluarga mendesak. Pak Idrus hanya tersenyum lebar dan berkata, "Cepat kembali Arif, barokah tidak suka menunggu." Senyum itu terasa seperti belenggu yang mengencang. Perjalanan ke Magelang terasa seperti kembali ke kehidupan sebelumnya, kehidupan yang sederhana tetapi damai. Sesampainya di Magelang, Arif langsung menuju pesantren kecil Kiai Fatir. Kiai Fatir adalah pria tua dengan janggut putih panjang dan mata yang teduh. Ketika melihat Arif yang kurus kering dan cekung, raut wajahnya berubah menjadi prihatin yang mendalam. "Arif, subhanallah, ada apa denganmu nak? Wajahmu tampak kosong, seperti kayu lapuk yang dimakan rayap dari dalam," sambut Kiai Fatir memeluk Arif. Arif tidak mampu menahan diri. Ia menangis, menceritakan semuanya. Perjuangan ekonomi, warung barokah, Idrus, demen yang menjilati atap, karyawan yang hilang, aroma amis bumbu, hingga luka-luka gigitan di tubuhnya. Kiai Fatir mendengarkan dengan seksama, sesekali memejamkan mata dan menggumamkan doa. Setelah Arif selesai bercerita, keheningan menyelimuti ruangan. Aroma dupa dan buku-buku tua memenuhi udara, menghilangkan bau minyak amis yang selalu melekat pada pakaian Arif. "Arif," kata Kiai Fatir, suaranya pelan tapi tegas, "kau tidak hanya berhadapan dengan manusia serakah, kau berhadapan dengan wangsa pesugihan yang sudah berurat akar. Energi yang kau bawa ini adalah energi yang ditarik. Kau bukan lagi karyawan, kau adalah bahan bakar." Kiai Fatir lalu menceritakan tentang pesugihan tumbal nyawa. Energi hidup tumbal tidak hanya diambil saat mati.
Energi itu akan dicicil secara perlahan, membuat tumbal menderita kelelahan, depresi, dan akhirnya kematian yang dianggap wajar. Tanda gigitan itu, kata Kiai Fatir, adalah tanda penandaan oleh demen, menandakan bahwa jiwa itu sudah dipesan. Tapi siapa demen ini, Kiai? Tanya Arif gemetar. Kiai Fatir memejamkan mata lebih lama. Ini bukan sekedar demen biasa. Ini adalah khodam penglaris yang sangat tua dan kuat, diikat oleh jimat yang kuat. Ia membutuhkan barokah yang berkelanjutan. Ia butuh lebih dari sekedar jiwa. Ia butuh wangsa. Wangsa? Ya, wangsa barokah. Pak Idrus tidak hanya ingin kaya, ia ingin kerajaan nasi gorengnya abadi. Dan untuk itu, roh-roh tumbal seperti Bimo dan Joko tidak diizinkan pergi. Mereka diikat di dunia jimat untuk menjadi pelayan dan penjaga barokah. Itulah mengapa warungnya sangat laris. Pelanggan bukan mengantri karena lapar, tapi karena energi dari roh-roh yang diikat itu menarik mereka, membuat mereka ketagihan. Kiai Fatir lalu melakukan pemeriksaan pada Arif, memegang kepala dan memijat lehernya. Ia membacakan ayat-ayat suci, dan seketika Arif merasakan sakit yang luar biasa di belakang lehernya, tepat di lokasi luka gigitan itu. Sakit, Kiai, sakit sekali. Itu karena ikatan jiwamu sedang ditarik oleh jimat itu. Kau sudah ditandai, Arif. Kita harus segera bertindak. Malam purnama kurang dari 7 hari lagi. Kiai Fatir setuju untuk membantu Arif. Ia tidak bisa melawan kekuatan sebesar itu dari jarak jauh. Aku harus ikut denganmu ke Jepara, Arif. Kita harus menghancurkan jimat itu di tempatnya. Itu adalah jantung wangsa Pak Idrus. Namun, menghancurkan jimat itu tidak semudah membuangnya. Jimat itu dilindungi oleh demen yang kuat. Rencana pertaruhan Kiai Fatir. Kiai Fatir menjelaskan bahwa mereka tidak bisa menghancurkan jimat Idrus secara frontal di warung, karena barokah akan diserang di depan banyak orang. Mereka harus memancing Pak Idrus untuk membawa jimat itu ke lokasi yang netral, di mana pertarungan gaib bisa dilakukan tanpa membahayakan warga sipil. Pak Idrus, jika ia merasa terancam, akan membawa jimatnya ke tempat yang paling sakral baginya, tempat ia mendapatkan perjanjian itu, jelas Kiai Fatir. Kita harus mencari tahu di mana lokasi itu, dan di sana aku akan menghadapi demen itu. Kiai Fatir menyadari bahwa ia tidak bisa sepenuhnya melawan wangsa pesugihan itu sendirian. Ia membutuhkan bantuan dari gurunya yang mengasingkan diri di tempat yang sangat jauh, di lereng Gunung Muria yang sunyi. Guru saya, Kiai Jafar, pernah mengajarkan ilmu penangkal pesugihan tingkat tinggi. Aku harus memohon petunjuk darinya. Tapi untuk itu, aku butuh waktu, kata Kiai Fatir. Tugasmu, Arif, adalah menjadi mata dan telingaku. Cari tahu di mana jimat itu disimpan di rumah Idrus. Aku curiga di rumahnya ada jimat yang lebih besar, jimat yang pertama. Kiai Fatir memberikan Arif sebuah tol kecil air yang sudah didoakan. Ini air ruqyah. Minum ini setiap pagi dan malam. Selain itu, sirami batas-batas kamar kosmo dengan air ini. Ini akan membuatmu kebal dari sentuhan demen yang mencicil jiwamu. Tetapi ini hanya perlindungan sementara. Jangan sampai air ini habis sebelum aku kembali. Kiai Fatir lalu berjanji akan menyusul Arif ke Jepara 2 hari menjelang malam purnama, setelah ia bertemu dengan gurunya. Arif kembali ke Jepara. Ia membawa air suci, harapan baru, dan tugas yang jauh lebih berbahaya. Menyusup ke rumah Pak Idrus untuk mencari tahu di mana jantung wangsa itu disimpan. Ia kini bukan lagi pekerja paruh waktu, melainkan mata-mata yang mempertaruhkan nyawa. Kembali ke ruko, Arif segera melaksanakan tugasnya. Malam itu setelah warung tutup, ia menyirami kamar kosnya di lantai 2 dengan air Kiai Fatir. Seketika, ia merasakan sensasi kehangatan yang kontras dengan dingin yang selalu ia rasakan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia bekerja di warung itu, ia tidur tanpa mimpi buruk. Namun, ia harus bertindak cepat. Waktu terus berjalan menuju malam purnama. Arif mulai mengatur strategi. Ia tahu Pak Idrus tinggal di rumah yang sangat besar dan tertutup di pinggiran kota. Ia mencari alasan untuk bisa masuk rumah itu. Sore harinya, Arif menelpon Pak Idrus. "Pak,
Saya menemukan ada beberapa surat penting dari bank untuk cabang 3, tapi alamatnya tertuju ke rumah Bapak. Bolehkah saya antar ke sana sekalian saya konsultasi sedikit tentang administrasi? Ide itu berhasil. Pak Idrus ragu, tetapi karena ini menyangkut uang, ia setuju. Datanglah pukul 17, jangan terlambat. Arif tiba di rumah Pak Idrus yang besar dan modern. Rumah itu berpagar tinggi dan dihiasi patung-patung batu aneh di pekarangan. Atmosfernya sangat sunyi, seolah rumah itu menelan suara. Ketika masuk, hal pertama yang disadari Arif adalah aroma. Bukan aroma nasi goreng atau bumbu amis, melainkan aroma kemenyan basah, bunga busuk dan tanah kering. Aroma ritual yang pekat. Pak Idrus menyambutnya di ruang tamu yang dihiasi perabotan jati mahal. Ia terlihat sedikit gelisah. "Cepat Arif, berikan suratnya. Aku harus segera pergi." Saat Pak Idrus membaca surat itu, Arif memindai sekeliling. Ia melihat sebuah pintu kayu gelap di sudut ruangan, di balik sofa. Pintu itu terlihat lebih tua dan lebih tebal dari pintu lain di rumah itu, dan di atasnya terpasang ukiran kayu jati berbentuk wajah seram dengan mata terpejam. Sebuah ukiran yang menyerupai wajah demit yang disembah. Arif yakin ruangan di balik pintu itulah tempat jimat utama, jantung wangsa Pak Idrus berada. "Maaf Pak," kata Arif berpura-pura batuk. "Saya haus sekali. Bolehkah saya pinjam kamar mandi sebentar?" Pak Idrus tampak kesal, tetapi mengizinkan. "Di lorong sana, jangan lama-lama." Arif bergerak cepat menuju kamar mandi di lorong. Alih-alih masuk, ia mengambil kesempatan itu untuk mengintip kembali ke ruang tamu. Pak Idrus yang mengira Arif sudah di kamar mandi, berdiri di depan pintu kayu gelap itu. Pak Idrus membuka sedikit pintu itu, cukup untuk melihat sekilas bagian dalam ruangan. Gelap, hanya diterangi oleh puluhan lilin, dan di tengahnya di atas altar besar terbaring sebuah benda hitam besar yang diikat dengan rantai perak. Bukan jimat kecil, melainkan jimat utama yang menjadi sumber kekuatan barokah. Pak Idrus berbicara pelan, suaranya penuh pengabdian. "Tuan, barokah hari ini memuaskan. Tumbal baru, Arif sudah di tempatnya. 7 hari lagi akan kuserahkan. Kuatkan waksa kita, Tuan." Pak Idrus kemudian meludah di lantai di depan pintu itu dan melutupnya rapat. Arif telah mendapatkan informasi yang ia butuhkan. Jimat utama berada di ruangan tertutup di ruang tamu. Ia kini tahu tujuan akhirnya. Ia kembali dari lorong. "Terima kasih Pak, saya permisi dulu." "Hati-hati Arif," ujar Pak Idrus, kini tersenyum dengan senyum kemenangan yang menjijikan. "Jaga baik-baik cabang 3. Ingat, kekayaan itu bisa dicabut secepat ia diberikan." Arif keluar dari rumah itu, tubuhnya gemetar. Ia telah melihat jantung kegelapan Pak Idrus. Arif kini tahu lokasi jimat utama dan Kiai Fatir akan segera datang. Pertarungan kini tidak terhindarkan. Arif telah bergerak dari korban pasif menjadi agen aktif yang mengumpulkan data untuk penghancuran musuh. Namun waktu mereka sangat sempit. 4 hari kemudian, Kiai Fatir tiba di Jepara. Ia tidak datang ke ruko, melainkan menunggu Arif di sebuah musola kecil yang terletak di gang terpencil, jauh dari jangkauan aura barokah. Kiai Fatir kini terlihat lebih segar, matanya memancarkan ketegasan yang baru, hasil dari pertemuannya dengan gurunya di Muria. "Arif, aku telah mendapatkan petunjuk. Guru saya, Kiai Ja'far, tidak bisa hadir secara fisik. Kekuatan wangsa Pak Idrus sangat tua. Ia berakar pada tanah tempat ia melakukan perjanjian pertama. Untuk menghancurkannya, dibutuhkan konsentrasi penuh dan energi pamungkas. Jelas Kiai Fatir. Aku akan memimpin pertempuran, tetapi pada saat genting, kekuatan Kiai Ja'far akan mengalir melalui aku. Kau harus melindungiku saat aku sedang menyerap energi itu." Arif menjelaskan tentang ruangan jimat utama di rumah Pak Idrus dan ukiran wajah menyerupai demen di atas pintunya. "Sudah kuduga, itu bukan jimat biasa. Itu adalah batu pemuja tempat demen itu bersemayam. Jantung wangsa," kata Kiai Fatir. "Rencananya begini, malam ini adalah malam purnama. Malam ini, Idrus akan melakukan ritual serah tumbal. Kita harus mendahuluinya." Rencana pengepungan. Pancingan. Arif harus memancing Pak Idrus dari rumahnya. Malam ini, warung cabang 3 harus tutup lebih cepat.
Arif harus berbohong kepada Idrus mengatakan ada masalah besar di ruko. Misalnya, jimat di laci kasir dicuri atau dirusak. Perpindahan. Pak Idrus yang takut wangsanya runtuh akan bergegas ke cabang 3 membawa serta jimat utamanya untuk ritual penyelamatan. Pertempuran. Kiai Fatir akan menunggu di cabang 3. Mengubah ruko itu menjadi arena pertarungan gaib, menjebak Idrus dan jimatnya di area yang sudah disterilkan dengan doa. Arif kembali ke ruko dengan hati berdebar. Ia menutup warung pukul 22.00, padahal biasanya jam 00. Ia lalu menelpon Pak Idrus. "Pak, gawat! Jimat di laci kasir, ada yang menyentuhnya. Saya tidak tahu siapa, tapi jimatnya mengeluarkan asap hitam dan laci saya panas sekali," teriak Arif melebih-lebihkan. Di seberang telepon, suara Pak Idrus berubah dari ramah menjadi raungan binatang. "Apa? Kau gila, Arif? Jangan sentuh apapun. Aku kesana sekarang juga. Kau akan mati jika itu jimatku. Rusak!" Arif segera berlari ke musola terpencil, menemui Kiai Fatir. Kiai Fatir sudah siap. Ia mengenakan pakaian serba putih dan membawa tasbih besar dan sebilah kayu kecil yang dipahat dengan aksara Arab. "Ayo Arif, kita kembali ke sarang laba-laba itu. Malam ini barokah akan berhenti." Mereka tiba di ruko cabang 3 yang gelap. Kiai Fatir bergerak cepat. Ia mengelilingi ruko, menanamkan paku besi kecil yang telah didoakan di setiap sudut dan ambang pintu, menciptakan batas gaib. Ia lalu duduk di tengah ruang display warung, di lantai, menghadap ke arah pintu utama. "Tugasmu Arif, berdiri di belakangku. Jangan bergerak, apapun yang kau lihat. Jimat itu akan memancing rasa takutmu," bisik Kiai Fatir. Pukul 23.30. Terdengar suara deru mobil sedan mewah Pak Idrus yang berhenti mendadak di depan ruko. Pintu mobil dibanting. Pak Idrus terlihat panik, berlari ke pintu ruko. Wajahnya merah padam, air mata bercampur peluh ketakutan. Ia membawa sebuah bungkusan kain beludru hitam besar. Itu adalah jimat utama. Pak Idrus mendobrak pintu ruko, tetapi ia terkejut melihat Kiai Fatir sudah duduk tenang di tengah ruangan. "Kiai Fatir, apa-apaan ini? Kenapa kau ada di sini?" raung Pak Idrus. Ia melihat ke belakang Kiai Fatir dan menemukan Arif. Matanya menyala. "Bajingan, kau mengkhianatiku Arif. Aku sudah menjanjikan kau kekayaan." Arif menelan ludah. Wajah Pak Idrus kini terlihat seperti topeng, gembung, tetapi mata keriputnya memancarkan kemarahan yang jauh lebih tua dari usianya. Kiai Fatir membuka matanya yang tenang. "Aku datang untuk membatalkan perjanjian kotormu Idrus. Wangsa barokah ini didirikan di atas darah dan jiwa anak-anak tak berdosa. Kau harus mengakhirinya." Pak Idrus tertawa, tawa yang serak dan kasar. "Wangsa, kau pikir ini permainan Kiai tua? Kau tidak tahu siapa yang kau hadapi." Pak Idrus membuka bungkusan beludru hitam itu. Batu pemuja itu menyembul. Ia adalah bongkahan batu basalt berbentuk hati yang terpotong, memancarkan aura dingin yang membuat seluruh ruko terasa seperti dimasukkan ke dalam ruang pendingin. Aura itu menabrak batas gaib yang dibuat Kiai Fatir, menghasilkan suara mendesis tipis. "Jimat ini akan melindungiku. Demen, serang mereka. Dia sudah menunggumu, Demen. Jiwa mahasiswa ini adalah yang terakhir untuk barokah ababi," teriak Pak Idrus. Pertarungan dimulai. Dari sudut gelap ruko, muncul sosok yang mengerikan. Bukan pocong atau kuntilanak, melainkan sosok raksasa, hitam pekat, menyerupai kera besar dengan mata merah menyala, dan kaki yang menyeret, meninggalkan jejak lembab di lantai marmer ruko. Itu adalah khodam Demen Pak Idrus, yang selama ini menjilati atap warung. Demen itu bergerak cepat ke arah Arif, tetapi membentur batas paku besi Kiai Fatir, mengeluarkan lolongan kesakitan yang memekakkan telinga. Pak Idrus, dengan batu pemuja di tangan, mulai menyerang Kiai Fatir secara gaib. Ia merapal mantra kuno. Seketika, asap tebal yang berbau minyak amis dan kemenyan busuk menyelimuti ruangan. Asap itu terasa seperti racun, mencoba memasuki paru-paru Kiai Fatir dan Arif. Arif yang sudah dilindungi oleh air ruqyah, hanya terbatuk. Tetapi Kiai Fatir meneriakkan ayat-ayat suci dengan keras. Suara itu, yang mengandung energi murni, menghantam asap.
membuat asap itu berbalik arah dan menghantam wajah Pak Idrus sendiri. Pak Idrus menjerit. Wajahnya seperti terbakar, kulitnya mulai menghitam dan melepuh di beberapa bagian. "Wangsa ini adalah milikku," raung Idrus. Dipenuhi putus asa, ia melempar serangan baru. Dari batu pemuja melesat untayan energi hitam yang menyerupai akar-akar pohon busuk. Akar itu melilik tubuh Demen, memberinya kekuatan gila, lalu menyerang Kiai Fatir. Kiai Fatir hanya bisa menahan. Ia mengangkat tasbihnya tinggi-tinggi, membacakan ayat-ayat pembenteng. Ayat 4 dari surat Al-Fatihah menciptakan perisai cahaya putih yang berputar cepat. Pertarungan itu terasa seperti dua pusaran energi yang saling berbenturan, hitam yang rakus dan putih yang murni. Dentuman gaib itu terasa seperti gempa bumi kecil. Lampu neon ruko pecah satu persatu, meninggalkan mereka dalam kegelapan total, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang masuk dan kilatan energi. Perisai Kiai Fatir mulai meredup. Pak Idrus menyerang tanpa henti, didukung oleh Demen yang kini berhasil melompati batas paku besi. Demen itu menyerang dari belakang, kakinya yang besar dan menyeret menghantam punggung Kiai Fatir. Kiai Fatir terhuyung, ia terjatuh. Jimat utama Pak Idrus mulai memancarkan energi hisap yang mengerikan, mencoba menarik kembali energi Kiai Fatir yang baru saja didapat dari gurunya. "Ini akhirmu Kiai tua, tumbalmu akan menjadi barokah abadi," teriak Pak Idrus. Wajahnya kini terlihat sangat tua, kerutannya dalam, seperti ia sudah menghabiskan ratusan tahun. Arif melihat Kiai Fatir mulai pucat. Ia melihat sosok bayangan Joko, Bimo dan Lina di sudut ruangan yang kini diikat oleh energi hitam, menatap putus asa ke arahnya, memohon bantuan. Arif tahu, ia tidak punya kekuatan gaib, tetapi ia punya air ruqyah. Mengabaikan rasa takut yang mencekik dan bisikan Demen di telinganya, Arif mengeluarkan botol kecil dari saku celananya. Ia berlari ke arah Pak Idrus yang kini sedang fokus merapal mantra untuk menghabiskan Kiai Fatir. "Ini jimat terakhirmu Idrus, air ini akan membersihkannya," teriak Arif, suaranya dipenuhi amarah yang murni. Pak Idrus terkejut. Ia mengarahkan batu pemuja ke Arif, mengirimkan gelombang energi busuk. Gelombang itu menghantam Arif, tetapi air ruqyah yang ia minum segera membalikan gelombang itu, dan Arif dengan kekuatan sisa melemparkan botol air itu ke arah jimat utama. Botol itu pecah, dan air ruqyah membasahi batu pemuja. Batu itu segera bereaksi, mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga, suara yang bukan milik dunia ini, suara yang berisi semua jiwa yang pernah dikorbankan. Saat batu pemuja menjerit, Kiai Fatir menyadari bahwa inilah saatnya. Pertahanan Idrus hancur. Kiai Fatir menutup matanya, melepaskan tasbihnya. Ia merentangkan tangan. Tiba-tiba, angin kencang yang hangat memasuki ruko dari arah timur, membawa aroma bunga melati yang kuat dan segar. Angin itu bukan angin biasa. Ia adalah transfer energi Kiai Jafar. Kiai Fatir berdiri tegak. Tubuhnya kini memancarkan cahaya keemasan yang buta. Wajahnya yang pucat kembali bersemu. Ia kini memiliki kekuatan yang ia butuhkan. "Allahu Akbar!" teriak Kiai Fatir. Suaranya menggema, bukan suara manusia, melainkan suara ribuan orang yang berdoa. Kiai Fatir mengangkat kayu kecil yang dipahat dengan aksara Arab itu. Itu adalah paku bumi yang telah didoakan. Ia melemparkannya ke arah batu pemuja yang kini basah dan meraung kesakitan. Paku bumi itu menancap di batu pemuja. Seketika, batu pemuja itu pecah menjadi ribuan keping, mengeluarkan ledakan energi cahaya dan asap tebal. Di tengah ledakan itu, terdengar jeritan kesakitan Demen yang menghilang, dan bayangan Joko, Bimo dan Lina terlepas naik ke langit, bebas. Pak Idrus berlutut. Batu pemuja adalah jantungnya. Ketika jimat itu hancur, ia kehilangan segalanya. Wajahnya yang sempat pulih kini kembali menua dengan sangat cepat. Rambutnya memutih dalam hitungan detik, kulitnya mengering menjadi keriput. "Tidak, barokahku!" rintih Pak Idrus, suaranya lemah. Ia tidak mati secara fisik, tetapi ia hancur secara spiritual. Ia kehilangan kekayaan, wangsa, dan yang terpenting ia kehilangan nyawa dari perjanjiannya. Ia hanya menjadi mayat hidup yang ketakutan, gila, dan tua renta. Kiai Fatir mengikatnya dengan tali kain yang sudah didoakan, menyerahkannya pada takdir hukum duniawi. Kiai Fatir dan Arif meninggalkan ruko Jabang 3.
Polisi datang beberapa jam kemudian, menemukan Pak Idrus yang sudah menjadi orang tua gila yang hanya bisa merengek sambil memegang serpihan batu. Arif akhirnya lulus dari kuliahnya. Ia kembali ke Magelang tidak lagi sebagai mahasiswa yang gagal, melainkan sebagai orang yang telah menghadapi iblis dan menang. Kiai Fatir menatap Arif yang kini tampak damai. Kau telah membayar barokahmu dengan keberanian, Arif, bukan dengan nyawa. Warung nasi goreng Barokah tertutup permanen. Tanpa wangsa jimatnya, aroma manisnya menghilang. Orang-orang yang dulunya mengantri kini merasa jijik hanya melihat tenda orange itu. Arif menggunakan uang gaji terakhirnya untuk mengobati adiknya. Namun, pertarungan gaib itu meninggalkan bekas yang tak terhapuskan. Malam hari, kadang-kadang saat ia sedang belajar, ia mendengar suara samar-samar. Suara kaki yang menyeret, terdengar sangat jauh, bukan di atap, melainkan di dalam pikirannya. Suara itu adalah pengingat bahwa ia pernah diikat oleh demen dan ikatan itu tidak pernah sepenuhnya putus. Arif tidak lagi ketakutan. Ia memegang tasbih Kiai Fatir, tersenyum dan melanjutkan belajarnya. Ia tahu, bersekutu dengan iblis tidak pernah sepadan dengan harga yang harus dibayar, tetapi berjuang melawannya adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan barokah yang sejati. Ia kini memiliki wangsa sendiri, wangsa keberanian dan iman. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jika kamu percaya bahwa dunia ini lebih luas dari yang terlihat, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan cerita ini ke temanmu yang paling pemberani. Kita akan bertemu lagi di kisah selanjutnya. Tapi ingat, jangan terlalu percaya pada apa yang kamu lihat, karena yang gaib justru jarang terlihat